Usia tahun 2024 tinggal 3 bulan lagi. Tapi meski hanya tersisa 3 bulan, akan banyak peristiwa besar terjadi di bulan November. Menurut seorang peramal, bencana terutama datang dari gunung berapi yang aktif. Selama ini banyak gunung api aktif yang mengalami tidur panjang. Tapi dalam 3 bulan menuju tutup tahun 2024 akan kembali aktif. Beberapa bahkan mengalami erupsi besar yang membuat masyarakat panik. Mereka berlarian menyelamatkan diri, bahkan ada yang bergegas mengungsi ke tempat yang jauh. Beruntung, bencana yang berasal dari gunung berapi ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, dari panggung hiburan juga akan banyak kejadian-kejadian besar, termasuk perceraian dan pernikahan yang menghebohkan. Tapi benarkah bakal ada artis muda yang mengalami sakit parah? Siapakah dia? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hati-hati mendekat di akhir tahun 2024. Intensitas bencana semakin tinggi setelah melewati bulan September. Ancaman bencana bukan berkurang, tapi justru bertambah. Sebab 3 bulan sebelum sampai di penghujung tahun, banyak kejadian-kejadian besar yang berhubungan dengan alam. Seorang peramal mendapatkan sinyal dari gunung berapi. Indonesia yang dikenal memiliki banyak gunung berapi aktif, memang harus selalu waspada karena ancaman erupsi bisa terjadi kapan saja. Dan menuju akhir tahun 2024, ada sejumlah gunung api yang mengalami erupsi. Memang tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan, tapi letusan gunung tersebut membuat warga panik. Mereka melarikan diri karena tidak ingin mengalami peristiwa yang jauh lebih menakutkan. Sebagian malah memutuskan untuk mengungsi ke tempat-tempat yang jauh dari jangkauan erupsi. Di sini kelihatannya tentang gunung berapi yang aktif, ya di sini. Nah, gunung berapi yang aktif ini biasanya fenomenanya ini atau cirinya ini adalah tentang dimana akan ada getaran ataupun gempa seperti itu posisinya. Ya, memang unsurnya posisinya agak negatif. Ya, ini saya agak ngeri juga posisinya nih. Agak merinding juga nih auranya gitu kan, dimana sepertinya terjadi dan akan menyebabkan gunung yang aktif ini posisinya. Mungkin kalau potensi meletusnya saya masih agak jauh, mungkin tidak di tahun ini ya, tetapi aktifnya ini kuat sekali di tahun ini, mungkin bisa terbaca aktif sekali sehingga mungkin akan terasa di beberapa daerah getaran gempa gitulah. Seperti itu. Untuk korban jiwa tidak begitu kelihatan. Untuk korban jiwa ya lebih ke mungkin di sini tentang dimana orang-orang kaget dan mengungsi berpindah. Nah, secara terburu-buru posisinya seperti ini. Jadi orang udah kaget, udah was-was, udah apa, dan mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin akan berpindah karena mungkin udah mulai takut seperti itu ya. Nah, mungkin gempa-gempanya ada memang sebagian ada yang kuat gitu ya. Karena ini kan di ring itu ya, Indonesia itu di garisnya Gunung Merapi yang aktif. Ini berkaitan. Nah, sebagian memang ada yang besar, tapi yang sebagian tidak juga posisinya, mungkin gempa-gempa kecil. Kondisi alam memang sedang dalam situasi tidak baik. Ada banyak muatan gaib yang bergejolak, sehingga terjadi benturan energi yang mengakibatkan banyak bencana. Kemurkaan alam yang menghasilkan bencana bisa sangat menakutkan jika harmoni terkikis kepentingan-kepentingan praktis. Beberapa daerah yang akan mengalami kondisi memprihatinkan ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Papua.
Nah ini tuh seperti alam ataupun hal-hal apa yang ada di sana secara gaib ini sedang ada ketidakterimaan kepada yang nyata. Seperti kita ini di sini ada bentuk kemarahan di sini. Ada bentuk kemarahan yang sehingga di sini itu dia ini ingin menyebabkan keadilan. Maksudnya ini ya, bencana yang akan terjadi ini tuh untuk sebagai tanda masyarakat ataupun warga untuk sadar pentingnya alam ataupun koneksi si manusia itu dengan alam. Kalau daerah sih ini seperti U. Kalau negara seperti U, berarti mungkin dari Sumatera, Jawa gitu, prediksi saya Sumatera, Jawa, Sulawesi atau Papua gitu posisinya U gitu posisinya. Mungkin daerah-daerah itu yang mungkin prediksi saya itu terkena. Lalu kalau ditanyakan bulan berapanya, mungkin Novemberan lah ini. Novemberan kelihatannya. Di luar peristiwa bencana, 3 bulan menuju tutup tahun juga akan dihiasi oleh banyak kecelakaan. Salah satu kecelakaan tragis yang menjadi sorotan media akan terjadi di laut. Sementara itu, dari udara, kecelakaan juga bakal menimpa sebuah pesawat. Ini yang semestinya menjadi perhatian serius agar tidak banyak memakan korban. Minimal para nelayan diharapkan menjauhi titik-titik rawan di tengah laut. Kecelakaan besarnya ada di 2. Yang pertama di udara, yang pertama di udara, yang keduanya di laut. Kelihatannya ini yang mungkin akan booming beritanya ya, kelihatannya gitu. Kalau untuk yang di darat sepertinya kecelakaan biasa saja, tidak sampai ke akan menghebohkan ataupun bagaimana gitu posisinya. Udaranya nih yang kuat di situ, jadi untuk para maskapai untuk lebih berhati-hati saja lagi karena unsur udaranya lagi seperti apa ya, kalau secara vibrasi mungkin di saya agak kurang bagus. Yang di laut di sini karena angin laut itu kan terbawa angin menjadi ombak begitu posisinya. Nah itu juga harus hati-hati untuk para yang pelayar ataupun para nelayan di sini posisinya juga. Untuk tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu masuk ke zona-zona yang berbahaya posisinya. Nah badai kelihatannya akan terprediksi sehingga itu disarankan untuk berhati-hati. Kecelakaan lalu lintas akan terjadi pada pertengahan bulan November, tapi memang tidak berbahaya sehingga tidak menimbulkan kerugian. Hanya saja yang namanya kecelakaan pasti ada sisi-sisi tragis yang harus ditangisi secara lebih mendalam. Kelihatannya kalau kematian masih kecil di saya, kemungkinan kematiannya mungkin kalau kecelakaan ada posisi mungkin yang sedang berkendara ya di sini, dan kemungkinannya berkendaranya ini bareng, tidak sendiri ya, mungkin dengan pacarnya atau dengan rekan-rekannya. Posisinya ada yang berkendara bareng posisinya, baik yang memakai mobil ataupun yang memakai motor, dan ini bersama gitu ya. Ini ada potensi kalian mengalami ataupun ada artis yang mengalami kecelakaan. Selain ada artis yang mengalami kecelakaan, sinyal kartu tarot yang dibaca Karma 9 juga menunjukkan ada artis yang mengalami kebangkrutan. Kondisinya yang semakin memprihatinkan, memberi tekanan mental yang kuat sehingga mengalami stres. Sementara itu di tempat lain ada selebriti yang sukses berprestasi di luar negeri. Penghargaan tersebut pada akhirnya menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sepertinya akan ada artis yang mendapatkan achieve ya, penghargaan yang mungkin sangat akan membawa nama dari dunia keartisannya, dirinya ataupun Indonesia bangga. Nah seperti itu, ini pencapaian yang sangat bagus sekali untuk beberapa artis. Nah ini beberapa artis ini muda juga, banyak yang kemaca yang muda-muda ini malah. Sepertinya generasi muda di akhir tahun ini lagi bagus. Ada yang mengalami kebangkrutan dan juga ada yang terkena tipu. Nah ini yang negatifnya posisinya. Jadi sampai
stres ya, kelihatannya mungkin akan sampai nangis posisinya di sini ya, sampai stres, sampai nangis posisinya, sampai kayak mungkin sampai gitulah posisinya ya di sini. Hati-hati, sangat akan mengalami tentang kebangkrutan atau kehilangan aset, dan juga mungkin sebagian lainnya kecurian posisinya nih, posisinya kecurian. Rupa-rupa bencana masih mengintai keselamatan. Menuju akhir tahun 2024, memang tidak ada yang bisa dilakukan selain waspada dengan segala kemungkinan. Tapi benarkah di panggung hiburan akan ada pernikahan dan perceraian selebriti yang menjadi berita heboh? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tidak hanya pencapaian-pencapaian yang ditorehkan sejumlah selebriti, sebab ada beberapa selebriti yang mengalami kondisi kurang beruntung. Lewat kartu tarot, Karma 9 membaca ada artis muda yang mengalami sakit serius. Posisinya sangat memprihatinkan karena saat ini yang bisa dilakukan hanya tidur atau sekedar tidur-tiduran agar mendapatkan ketenangan. Kondisi yang serba memprihatinkan bertambah menyentuh perasaan karena sakit yang dialami seorang selebriti sulit disembuhkan. Mungkin banyak yang sakit, mengalami penyakit yang saya rasa cukup lumayan parah. Nah, beberapa di sini mendapatkan yang sakit. Yang sakit ini bukan yang tua, tetapi yang muda posisinya. Ciri-cirinya orang muda dan kelihatannya lagi booming atau lagi rame gitu ya, kerjaannya lagi bolak-balik di TV barangkali, atau sering banyak manggungnya ataupun banyak syutingnya, seperti itu. Kelihatannya akan mendapatkan posisi yang sakit di sini, sedang struggle di dalam struggle di dalam posisi tidur. Nah, ini berusaha untuk sehat posisinya di sini. Ciri-cirinya muda dan lagi berkarya. Satu lagi peristiwa menghebohkan yang datang dari para selebriti, yaitu perselingkuhan panas yang mengakibatkan rumah tangga kandas. Tapi jangan sedih, selain ada perceraian yang menghebohkan, ada pula pernikahan yang menjadi sorotan publik. Posisinya adalah seseorang. Nah, ini ada seseorang yang melihat tempat lain. Yang dilihat tempat lain ini biasanya tentang, mungkin kalau di percintaan, manusia lain, bisa pria bisa wanita itu ya. Di sini posisinya tentang berbau tentang nafsu. Posisinya di sini hal yang dilihat berbau tentang nafsu dan juga cinta. Nah, ini posisinya ya. Nah, ini perilaku ini menyebabkan seseorang kecewa dan juga akhirnya pergi. Nah, ini posisi perceraiannya di sini, ataupun proses menuju perceraian. Kasusnya apa? Kasusnya percintaan, bukan uang, bukan karir, bukan keluarga. Kasusnya ini percintaan posisinya. Ya, cukup menghebohkan. Kenapa? Speak up. Oh, iya. Posisinya ini speak up, tidak diam, tidak diam. Ini speak up, cukup menghebohkan saya rasa ini. Ada pernikahan nih. Beberapa artis yang mungkin umurnya di bawah 30 tahun ada melakukan pernikahan ini. Tentang pertemuan cinta sejati yang membahagiakan. Nah, ini posisinya pesta. Ya. Jadi pestanya ini agak cukup meriah, kelihatannya akan masuk media ini, pernikahan ini posisinya. Oh, di akhir tahun itu ya? Di akhir tahun ini ada pernikahan. Panggung para selebriti akan dihiasi banyak peristiwa besar selama 3 bulan menuju akhir tahun 2024. Tapi memang perjalanan mengakhiri tahun 2024 banyak kejadian mengerikan yang berasal dari alam. Tapi benarkah gempa megatrash tidak akan terjadi tahun ini? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.
Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Semakin mendekati ujung tahun 2024, ramalan bencana juga disampaikan BMKG. Lewat para peneliti yang mumpuni, mereka memperkirakan akan terjadi bencana-bencana besar. Gempa yang mengguncang sejumlah kabupaten di Jawa Barat maupun di Provinsi Banten sesungguhnya baru awal dari bencana-bencana lain. Juga bukan sebagai pertanda datangnya gempa megatrash. Pihak BMKG juga tidak bisa memprediksi kapan terjadinya gempa besar tersebut. Selain tidak dapat diramalkan kapan terjadi, para ahli BMKG juga hanya bisa membaca pertanda alam. Dan gempa megatrash yang sangat menakutkan tidak akan terjadi di tahun ini. Di tahun depan pun, prediksi paling presisi tetap sulit dilakukan. Kami tidak pernah menyatakan dalam suatu waktu tertentu ya, maksudnya dalam tahun ini atau bulan ini akan terjadi megatrash. Nah, di Indonesia ini sepanjang selatan dan barat Sumatera sampai selatan Jawa sampai ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu adalah pertemuan lempeng tektonik yang terdapat beberapa zona megatrash. Kemudian di bagian utara atau bagian timur Sulawesi ya, itu antara Sulawesi dengan Filipina dan Sulawesi dengan Maluku. Satu di Mentawai di sekitar Pulau Siberut itu dalam periode dari tahun 1833 ke sini itu tidak ada gempa besar, padahal sebelumnya di tahun 1833 itu ada gempa yang magnitudonya cukup besar ya, sekitar magnitudo 8,9 atau 9. Nah, jadi kurun waktunya sekitar ratusan tahun ya, sampai sekarang 2024 gitu. Kemudian wilayah lain yaitu di selatan Selat Sunda, pertemuan lempeng di antara Jawa dan Sumatera, tapi di bagian selatannya ya, di selatan Selat Sunda. Itu terakhir gempa itu terjadi di tahun 1903 ya. Itu magnitudonya sekitar 7,9 atau sekitar 8 lah ya. Nah, sampai saat ini belum ada gempa lagi. Itu berbeda dengan gempa megatrash. Jadi penyebabnya itu yang kemarin adalah dari sesar aktif Garcella ya, Garut Selatan. Ini sesarnya berada di shallow crustal ya, atau di kerak bumi dangkal. Berbeda dengan di subduksi yang megatrash itu di pertemuan lempeng tektonik. Jadi secara langsung tidak ada hubungannya. Nah, untuk wilayah lain itu masih banyak sesar aktif. Di Jawa Tengah juga ada, kemudian di Jawa Timur juga ada, di Sumatera, kemudian di Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, kemudian di Papua juga ada sesar aktif. Jadi cukup banyak sesar aktif yang berada di darat, maupun ada juga yang di laut. Jadi kalau di Jabodetabek saja, yang kami catat ada 8 sesar aktif. Garcella salah satu, kemudian ada sesar Lembang, ada sesar Cimandiri, sesar Citarik, sesar Baribis, sesar Cugenang yang Cianjur kemarin, sesar namanya itu Cilenyi, Tanjung Sari ya. Kemudian ada sesar Cipamingkis ya. Jadi kurang lebih 8 sesar aktif. Nah, itu bisa mengakibatkan kerusakan juga. Bencana masih terus menjadi ancaman hingga tutup tahun 2024. Para peramal sudah banyak yang memberi pandangan tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi sepanjang 3 bulan menuju akhir tahun. Mulai dari gempa, gunung meletus,
hingga kecelakaan di darat, laut, dan udara terus mengintai. Maka, hati-hatilah, semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Tuhan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.